anna ilatan najasah al-iskar waqad zala. Karena ilat yang menjadi najis itu karena memabukkan. Ya memabukkan sudah hilang, sudah nggak jadi najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa liqada'i hajatina wa hajatikum ala ma nawa salafus salih wa ala ma nawayna wa ala kulli niyatin salihah. Tawassulan ila hadratika ya Allah bi hadrati habibika wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة جميع مشايخنا ومعلمينا ومربي أرواحنا وإلى حضرة جميع مشايخ أهل سلاسل قراءة القرآن الكريم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وأخلاقهم. وإلى حضرة مصنف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في دار آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Lagi bab kasih izalatul najasah. Alinea kedua dari alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darin amin. Wal maitatu utawi batang kullu hayas kabene maitah iku najisatun najis illa sama ka angin kejaba iwa wal jarad lan walang wal adami lan bangsa adam. Fi ba'din nusakhilan iku ing dalam sebagiane napa pira-pira nusakh wa ibnu adam utawi dawuh wa ibnu adam ay maitatu kulli minha tegese napa batang saking saben-saben dari semua itu tadi yaitu sama jarad wal adam fa innaha tahiratun fa inna mangko sak temene samak ila akhirih iku tahiratun suci. Ya, jadi masih seputar tentang menghilangkan najis. Di sini dikatakan wal maitah kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyah. Semua jasad, semua batang, semua bangkai itu najis hukumnya kecuali tiga bangkai. Yang pertama bangkainya ikan, karena dawuh Kanjeng Nabi tentang fi haqqil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, yaitu bahriyat atau laut itu adalah airnya suci dan al-hillu maitatuhu halal bangkainya yang ada di lautan. Jadi semua jenis ikan, semua apapun hewan hidup di dalam air yang hidup di satu alam, maka itu semuanya nopo jenenge tidak najis. Kemudian yang kedua walang. Jarot niku walang. Nah, walang niku nggih nanti ya sing lumrahe jenenge walang, jangan terus jangkrik leboke walang goreng. Jadi Rasulullah SAW berkata begini, al-jaradu aktsaru junudillah. Al-jarad atau walang itu napa jenenge akeh-akeh pasukane pangeran, la akluhu wala uharrimu. Kanjeng Nabi ngendikan pripun, saya tidak memakannya dan saya tidak mengharamkannya. Terus ulama menggali hadis ini karena sebab uzur. Jadi memang tidak haram dan dimakan betul napa-napa. Maka sejalan dengan hadis itu, nek jenengan alergi makan belalang ya jangan dimakan. Karena ada sebagian orang itu kalau makan belalang itu alergi, bisa gatelan dan lain sebagainya, iso biduran.
Kalau saya alhamdulillah tidak, dan saya sering sekali makan belalang. Gurih rasanya kayak urang. Angger pun walang sangit mawon. Nek walang sangit itu masuknya belalang ya halal nek doyan. Nggih. Tapi kira-kira wong radius berapa meter saja baunya sudah tidak karu-karuan, apa mau dimakan. Yang ketiga adalah al-adamiyu, ya, artinya ibnu Adam, keturunan manusia itu bangkai jasadnya tidak najis. Nek ono bangsa ibnu Adam, ya, maka terlepas apapun agamanya tidak najis. Yaitu pokoknya wujudnya menungso, dia dari manusia, maka itu tidak najis. Niki orang sing maknani nggih diwaca anu Mas. Nggih, wis ketemu tuh Mas. Nggih, terus Mas, saya ketemu Mas. Nggih, nggih, wisalo, jalan iki Mas. Jalan iki Mas. Terus tak dengar. ويغسل الإناء من بلوغ القلب والخنزير 7 مرات بماء طهور إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور يعم المحل المتنجس فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جارٍ كثير كفاره 7 جاريات alaihi bila ta'firi wa ila al-fasad ainun najasati al-qalbiyati illa bisitti matar usibat kulluha waslatan wahidatun wal ardu abdurabiyatu la yajibu turabu fiha al-asal. Yang selanjutnya wa yughsalul ina'u min bulughil qalbi, ya, cara mensucikan atau di sini dikatakan bahwasanya wadah al-ina yang bulughul qalbi, yang dijilat anjing wal khinziri dan babi, maka nah itu di bawahnya garis panjenengan bisa baca, ya. Wa yughsalul ina'u min bulughil kalbi wal khinziri 7 marratin bima'in tahurin, yang mana ihdahunna mashubatan bentuk mashubatun dadake khobar, ihdahunna utawi salah siji 7 marrat iku mashubatun den campur biturabi kelawan lebu. Barang yang dijilat anjing atau yang tersentuh oleh anjing, yang mana di sini di sarahnya itu dikatakan bahwasanya napa jenenge wa far'in kullu minhuma walau ma'a ghairihi wa min juz'in minha wa min juz'in minha wa min fudolatiha kabauliha, termasuk uyoi, kemudian napa kotorannya anjing itu najisnya sama, nanti najis mughaladzah. Wa karutubatihi wa ajza'ihi al-jafa al-mulaqiyati lirrutubi bi hukmiyah au ainiyah. Atau manakala kita menyentuh anjing, menyentuh misalnya di sini kan dikatakan bulughul kalbi, yang dijilat anjing, tapi sebenarnya itu jusnya dari semua anjing. Karena apa? Nek kira ini mesti dilatih awake. Kalau bisa memastikan kita menyentuh dengan tangan atau dengan apapun itu kok benar-benar kering, ya enggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin namanya tangan itu ada keringat. Nah, keringat itu kan cair, maka itu menyebabkan nanti kena najis. Nah, caranya adalah 7 marratin bima'in tahurin, yang mana ihdahunna mashubatun bitturabit tahuri ya'umul mahalla al mutanajjisa, yang mana salah satu dari 7 basuhan tadi harus dicampur dengan turab, harus dicampur dengan debu. Debunya seperti apa? Walau tinan rutoban,
meskipun niku rupa lendut sing cuer. Ngertos lendut nggih? Meskipun berupa lendut sing cuer. Au turaban mukhallatan binahwi daqiq, atau debu yang tercampur dengan tepung misalkan. Atau ramlan na'iman lahu ghubarun. Ramlan niku pasir, na'iman itu yang lembut, ya. Jadi misalnya di Arab Saudi misalkan ada pasir-pasir yang lembut, meskipun dicampuri dengan itu sudah mencukupi. Tapi yang ghubarun sing beleduk, sing beleduk, ingkana nadiyan, manakala kok rodok semu-semu telas, nah, seperti itu harus dicampurkan. Okay. Dengan apa? Dengan debu yang suci, bukan debu yang tidak suci. Yang mana ya'umul mahalla, ya'umu kang meratani apa turab al mahalla ing panggonan al mutanajjisa kang kena najis. Yang mana debunya itu dipastikan bisa merata ke semua area yang terkena najisnya anjing. Misalkan jilatannya anjing itu sepanjang 5 cm, tidak boleh ada tertinggal setengah pun, harus terbasuh semuanya dengan yang debu tadi. Fa in kana al mutanajjis bima dzukira fi ma'in jarin kadirin itu artinya buta. Ya kafa mururu sab'a jariyat, kafa mururu sab'i jariyatin alaihi bila ta'firin. Manakala barang yang terkena najisnya anjing atau babi tadi, itu kok cara mensucikannya di air yang mengalir. Sekali lagi, di air yang mengalir, dan airnya itu adalah air yang sudah butek, sudah keruh karena tercampur dengan lumpur yang ada di bawah air, maka cukup kafa mururu sam'i jariyatin. Cukup, itu nanti media yang terkena najis itu terlewati 7 kali arus. Jadi umumnya enten gelombangnya cilik-cilik ini kok ping 7 cukup, bahkan tanpa mengangkat tangan pun. Makanya kemarin saya bilang, ya, selama ainiyahnya itu sudah hilang, jenengan ketika nenggone kali sing rodok butek cukup celup ke ping 7, pluk ping 7, bila talqin, kelawan tanpa gosok. Itu sudah kaffa napa mururu sab'ib jariyatin. Mururun ku liwate pira-pira jariyatin, pira-pira banyu sing mili ping 7. Itu sudah cukup. Tapi wa idza lam tazul apa ainun najasatil qalbiyah illa bisittin matalan ya husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Tapi manakala wujudnya najis dari misalkan sisa liurnya anjing tadi itu tidak bisa hilang, atau bisa hilangnya setelah jenengan basuh sampai 6 kali, maka 1 sampai 6 itu baru dihitung 1. Baru dihitung berapa? 1. Yang ke-7-nya baru dihitung 1. Yang 6 itu dianggap baru menghilangkan kondisinya najis. Dan itu juga nanti mau berapapun, misalkan ternyata air liurnya itu sudah mengering, panjenengan basuh sampai membutuhkan 10 kali basuhan, nanti setelah hilang itu baru dihitung 1. Berarti ke-11 dan seterusnya baru dihitung 1. Ya. Khusifat kulluha ghaslatan wahidatan, maka kesemuanya tadi yang basuhan yang sampai napa jenenge belum menghilangkan najis itu tadi dihitung 1. Podo karo wong balang jumroh. Orang melempar jumroh misalkan pas haji itu kan 7 kali. 7 kali kerikil, bukan batu. Nek batu atau cor-coran mbok uncalke kena kancane mlontong tenan jare. Itu balang jumroh niku kalau haji. Nah itu 7 batu, 7 kerikil jenengan lempar bersama ya dihitung 1. Karena yang dihitung itu bukan kerikilnya tapi lemparannya. Nggih napa? Lemparannya. Maka harus kita ketahui bersama. Nah, itu seperti itu. Kemudian ya, yang ya'umul mahal mutanajjis tadi saya ulang, wal wajibu minat turab ma yukaddirul ma wa yasilu biwasatil jami'i ajza'il mahallil napa jenenge li jami'i ajza'il mahalli al mutanajjisi.
kewajiban yang harus dilakukan manakala kita ingin mensucikan atau membasuh perkara yang terkena najis mughalladhah atau terkena jilatannya anjing ataupun babi, tanah atau debu yang mencampuri air meskipun salah satu dari 7, misalkan jenengan mau di awal yang pertama ini airnya campuri debu dulu, harus menetapi syarat apa? Banyune kudu sampai butek. Mboten entuk sithik tok cipratke debune enggak boleh, harus dicampur sampai butek, sampai rupane banyu napa butek. Meskipun hanya salah satu dari 7 tadi, itu wajib hukumnya. Jadi yang yukaddirul ma, debunya yang bener bisa mbutekake banyu. Jadi nek ana kanca jenenge qadir aja diceluk kadir. Nek kadir artinya butek. Mulane wonge butek dadi ireng dengan kadir. Jadi beda qaf alai kaf niku dadine maknane melencengin apa? Tebih. Qadir celuk Bang Kadir. Kadirun niku butek. Butek lho napa keruh. Lah nek keruh sak pikirane sak nasibe berubah. Karena nama adalah doa. Kemudian wal ardut turabiyah la yajibut turab fiha 'alal asah. Sementara kalau kasusnya manakala kok ada tanah, ya, tanah yang dijilat anjing atau kena najis mughalladhah lah, terkena najisnya anjing ataupun najisnya babi, maka tidak wajib mencampuri debu karena dia sudah tanah. Cukup 7 kali apa? Guyuran air alal asoh, menurut qaul yang paling asoh. Kamu itu wah mau mati ya gaduh itu nggak laptop ya mas. Wayu satu min sa'id aibatin najasati maratan balikatan wa fi badil musaqi maratan tapi alaihi wasalasu wa fi badil musaqi wasalasu bintari afdal wa'lam anna musalatan najasati ba'da taharatil mahalli al-mansuri qahiratun in masalat ghaira mutaghayyiratin walam yazid waznuha ba'dan fisaliha amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabu al-mansuru minal ma'i hada idza lam yablu kullalaini fa in balaghuma fasyartu adalah taghayyur. Kemudian yang selanjutnya ya membahas tentang kewajiban membasuh perkara yang terkena najis. Jadi yang wajib itu adalah marwatan wahidatan. Wa fi ba'din nusakhi marwatan. Jadi ngeten, kalau ada di dalam kitab, baik itu kitab ini atau kitab lain, kok ada ba'din nusakhi di sebagian matan, ini kan pensyarah. Syarah kitab itu adalah keterangan dari matan. Jadi ada ulama yang awal misalkan takrib kali ini ya. Takrib itu masih simpel sekali, kemudian dijelaskan oleh beliau melalui kitab ini. Nah, dari beberapa naskah yang beliau terima, beliau menceritakan di sebagian naskah itu bunyinya begini, tapi di naskah ini bunyinya begini. Ini namanya orang yang jujur akan ilmu. Jadi apa sing disarai, apa yang dijelaskan itu dikatakan. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin salah. Mungkin apa salah? Mungkin salah karena manusia. Tukang ketike sing kurang sak kalimah, percetakannya sing salah. Sing dipesti dijogo oleh pangeran itu cuma Al-Qur'an. Enggak mungkin salah. Mulane ya tondo kiamat cedak lho wis akeh wong gak gelem ngapalke Quran niku wis tondo kiamat cedak. Wong sing jaga jadi sunnatullahnya ya. Sing jaga Gusti Allah itu napa jagone Gusti Allah itu melalui media seperti itu, wa inna nahnu lahu lahafizun. Jadi Gusti Allah, aku dewi, wa inna nahnu, wa inna lansa temene ingsun nahnu, pakai kata musyarakah, kata kerjasama, artinya melalui para hafidh dan hafidhah ini. Nah, kalau nek sampai sak dunya kok wis gak ono sing hafal Quran, berarti niku wis mepet kiamat. Kan seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Nah, jadi kalau barang terkena najis ya, itu yang wajib membasuhnya itu hanya marratan wahidatan. Kalau sampai ketiga kali itu hanya afdol, hanya afdol, hanya afdol. Ya. Jadi maksudnya misalkan kita kena najis
ainiyahnya itu atau kondisi najisnya itu sudah hilang, ya, maka itu nanti sudah cukup. Nah, di sini sebentar. Nah, di bawah garis itu wa ma'adan najah al-mukhaffafah wal mughallathah wal musamma mutawassithah marratan wahidan dalam kurung marratan wahidatan haitsu azalat awsafun najasah fayadur apa baqa'ut ta'mi wahdah illa in ta'adzuran wa kadzalika baqa'ul launi warrih ma'an bi khilafi baqa'i ahadihima fa innahu yakfi fihi apa at-ta'assur. Ini kemarin ya saya pernah menjelaskan salah satu tips ketika ada sebuah najis, saya bilang ya, misalkan ada kotoran sapi tinggalnya tengah masjid di sini misalkan, kita buang kondisi najisnya atau bentuk wujud najisnya, kemudian kita gosok sampai kering, akhirnya nanti sampai najis itu berstatus hukmiyah. Hukmiyah itu najis yang bagaimana? Najis yang sudah tidak jelas warnanya, najis yang sudah tidak jelas baunya, najis yang sudah tidak jelas rasanya. Jadi coro jawane iku labet najis tapi belum kita sucikan. Nah, hal tersebut cukup adalah sailul alal mutanajjis, mengalirkan air kepada area tempat yang terkena najis, dan air itu tidak perlu jenengan usap, itu sudah suci. Haitsu azalat awsafun najasah marratan wahidatan. Jadi bekas letong satu syaratnya sudah hukmiyah, makanya disitu kata haitsu azalat awsafun najasah. Sekira sifat-sifatnya najis yang tiga itu benar-benar sudah hilang, ya, maka cukup jenengan guyur merata ke tenggene tempatnya najis tadi, banyune itu jenengan lumbui suci, tapi sudah tidak mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, dengan unjuk halal. Tapi nek wudu wis gak sah karena mustakmal. Di sini dikatakan duru apa baqa'ut ta'mi wahdah. Tapi manakala kok masih tersisa rasanya, tersisa rasa najisnya, maka itu membahayakan. Membahayakan berarti masih najis. Wa kadzalika baqa'ul laun warrih ma'an. Begitu juga nanti masih dihitung najis manakala masih tetap di situ apa? Masih tetapnya warna maupun baunya. Kecuali bikhilafi baqa'i ahadihima. Kecuali manakala nanti masih salah satu dari dua tersebut, tinggal warnanya saja atau tinggal baunya saja, ya. Fa innahu yakfi fihi apa at-ta'assur. Manakala kita sudah menggosok itu dicukupkan karena dianggap susah. Wis digosok adalah najise ngeplek. Adalah sing ngisik, sing najise temene ku bocah cilik ngising bar mangan napa duka sing marake ngeplek mangan pete sak andiat misalnya, sak andiate terus dadi ini ngeplek misalnya, berarti kuning gak iso ilang, itu mendigosok gak iso ilang, asal hanya salah satu sifat itu tapi bukan rasanya, maka yakfi fihi at-ta'assur, sudah dianggap itu susah dan itu sudah suci. Tapi kalau yang masih ada itu rasanya, ya, maka itu berbahaya, maka itu masih najas. Nah, kemudian penjabaran selanjutnya wa'lam anna ghusalatan najasah ba'da taharatil mahalli al-maghsul tahiratun. Jadi setelah al-mahalli, tempatnya yang terkena najis itu, ya, itu sudah suci, maka napa ikut tahiratun, itu sudah suci. Dengan catatan apa? Inin fasolat ghaira mutaghayyiratin walam yazid waznuha ba'dan fisaliha amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maghsul minal ma. Manakala kok air yang selesai buat buyur tadi itu, manakala sudah terpisah dari area yang terkena najis, tidak berubah baik kadarnya, ya, timbangannya, maksudnya mau ngebiur sak liter kok garek setengah liter misalkan, berarti itu sudah najis, ya.
Terus setelah menimbang juga kira-kira tadi yang meresap ke bagian yang terkena najis itu berapa, misalnya yang pakaian resepnya ternyata resepnya 0,01 liter, tinggal 0,9 liter misalkan, ya sudah, itu sudah suci. Tapi dengan satu syarat, kondisinya tadi itu adalah apa, najis sudah hukmiyah, bukan ainiyah. Ya, jadi statuskan najis itu jadi hukmiyah dulu. Nggak bisa sekali hukmiyah itu. Misalkan enten letong dengan karpet sini, ambil letongnya dulu, digosok, tunggu sampai agak kering, gosok lagi, gosok nggak tepes, beton apa, sampai hilang. Nah setelah itu tinggal guyurkan air, sudah, nggak perlu dicuci kemana-mana. Segitu kan? Itu statusnya sama dengan baulu sobi yang kemarin. Uyai bocah lanang cilik yang belum ada 2 tahun, yang belum memakan sebagai makanan pokoknya selain daripada ASI, maka cukup birosil mak nyiprat ke banyu. Jadi prati banyu kan campur tuh kali bekas uyuh niku, itu sudah suci. Hanya ini dikecualikan najis mughalladzah loh ya. Najis mughalladzah nggak bisa, tetap harus 7 kali basuhan. Nah itu seperti itu. Hadza illam tablugh qullataini. Ini dengan catatan manakala air yang dibuat guyur itu kok kurang dari 2 ulah. Dengan catatannya seperti itu. Fa'in balagot huma fasyartu adamat taghayyur. Manakala kok airnya ada 2 pola, syaratnya cuma 1, airnya tidak berubah, wis niku tok. Itu seperti itu. Walamma faragha al-musannifu mimma yadhuru bil ghasli syar'a fi ma yadhuru bil istihalati wa ya inqala bi syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Nah itu ada kata-kata bil istihalat. Jadi beliau musannif berkata bahwasanya setelah setelah beliau menjelaskan bahwasanya tadi membahas tentang apa yang bisa disucikan, oleh air dengan tata cara seperti itu tadi, dengan segala macam caranya. Sekarang beliau membahas tentang mimma yathuru bil ghusli, itu syar'a fima yathuru bil istihalah, ya, membahas tentang perkara yang bisa suci disebabkan karena berubah bentuknya, berubah jenisnya, ya, disebabkan karena berubah jenisnya, yaitu maksudnya adalah berubahnya satu sifat terhadap benda itu berubah menuju ke sifat yang lain. Contohnya adalah wa idza takhallalatil khamratu wa hiya al mutakhallatu min ma'il 'inabi muhtaramah kanat khamrah amla. Nah, kemudian di sini yang dibahas adalah manakala kok khamr, arak itu berubah menjadi cuka, ya, berubah menjadi cuka dengan sendirinya, itu statusnya suci, sudah tidak najis lagi. Tapi kalau berubahnya itu, ya, jadi di sini adalah dikatakan wa kanat sayratuha khallan binafsiha ya tahurat. Tapi wa illam tatakhallal khamratu, ya, binafsiha bal khullat bi turhi syai'in fiha lam tatuhur. Manakala kok khamr itu dirubah jadi cuka dengan rekayasa, jenengan tambahi bahan atau diperlakukan seperti apapun, itu nanti tidak bisa menjadikan dia suci, cukai. Jadi khamr itu adalah apa? Al mutakhadatu min ma'il 'inabi, adalah satu cairan yang diambil dari cairan anggur atau dari hal-hal yang lain sing dadi arak niku lho, minuman yang memabukkan. Itu manakala ternyata kok nanti menjadi cuka, maka kok menjadi cukanya itu karena proses alami, ya, itu menjadikan dia suci. Jadi khamr itu kan statusnya najis, arak itu statusnya apa? Najis. Tapi manakala dia berubah menjadi cuka, ngertos cuka ya?
tapi berubahnya secara alami, tidak atas perlakuan manusia, misalnya diparingi obat atau diparingi bahan apalah biar menjadi cuka, maka itu bisa menjadi suci. Tapi kalau atas dasar perlakuan kita, misalnya dikasih nopo, kayak dikasih apa, zat apa yang bisa menjadikan dia menjadi cuka, itu tidak bisa menjadi suci. Jadi itu khamr itu seperti itu. Wa idza taharat al-khamratu tahuratan nuha tab'an laha. Nah, manakala nanti misalkan itu khamr itu misalkan di satu wadah gelas, arak itu di satu wadah gelas, kok nanti lama-lama dia berproses secara alami kok menjadi cuka, maka wadahnya itu juga ikut menjadi suci, tidak najis lagi, tidak perlu dicuci, sudah tidak najis. Jadi kalau jenengan yang bawa buku, perhatikan kata-kata walamma faragha al-musannifu mimma yatuhuru bil ghusli syar'a fiha yatuhuru bil istihalati napa limaca bil istihalati kepanggih mboten itu membacanya itu bil istihalati niki tak singgung cara tajwid sithik. Semua hamzah wasal yang didahului dengan al itu nanti harus mati hukumnya. Kodot dengan surat Al-Hujurat bi'salismul fusuqu ba'dal iman sing melu wazan istaf'ala itu hamzahnya wasal semua, maksudnya hamzah yang bukan asli daripada balungan kalimat itu, maka itu hamzah wasal. Itu manakala kok ketemu al kudu dipateni bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini ittifaqul qurra, semua imam qiraah sab'ah bahkan asyrah bersepakat itu adalah hamzah wasal, tidak boleh dibaca bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Surat Al-Hujurat ayat pinten kula supi ayat 11. Hafal Mas? Nek Qur'ane hafal ya? Hafal ayat itu bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu tata cara baca itu seperti itu. Karena apa? Ini ada tulisannya, saya simulasikan. Di dalam bahasa Arab itu tidak boleh terjadi iltiqa'us sakinain, tidak boleh terjadi dua huruf mati yang berkumpul. Al itu kan sudah mati dulu, alif lam itu al sudah mati, ketemu hamzah wasal mati kabeh. Mboten entuk. Hamzah wasal kok di tengah kalimat wajib mati, nggak boleh hidup. Wajib mati, nggak boleh hidup. Di luar Al-Quran banyak sekali. Nawaitu li'tikafa. Lho nek cara maca tajwid itu niku, tapi diwaca nawaitu li'tikafa ya ora apa-apa, ning kula kandhani cara sing bener limo cara Quran. Nawaitu usolli sunnata listikharati. Nggih. Fi bayanil waqfi wal ibtida bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Mboten wal istiqomah. Ini cara tajwid, tidak ada bahasa Arab itu iltiqa'us sakinain. Semua ulama qurra, semua imam qiraah itu ittifaq bahwasanya bi'salismu dianggap hamzah wasal. Hamzah wasal niku hamzah sing kudune tidak terbaca manakala di tengah kalimah, tapi harus terbaca manakala dia di depan. Ismun niku alif niku hamzah wasal, maka tidak boleh terbaca al ismu. Nek gawe tidak ada dua cara, iso kok alismu iso saka lismul fusuqu. Misalkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman, saged alismul fusuqu ba'dal bi'salismul fusuq. Mulai ini saka alismul fusuqu utawa lismul fusuqu. Cara membacanya begitu, tapi untuk tidak baik untuk mulai bacaan medhot makna kok. Bi'sal ismu olo-olone paraban, olo-olone jeneng itu al fusuqu ba'dal iman. Gue undangan apa? Undangan sakdurunge iman. Niku kan ayat yang mengatakan apa? Aja ngolok-olok wong, aja ngkei lakok, aja ngkei julukan wong iku sing elek. Misale ngkei julukan kanca mentu, barang ngoten ya ora apik. Mbok kala-kala ngkei julukan iku sing apik napa ngoten nggih. Nah, itu banyak sekali. Itu nanti krusial sekali. Mungkin ada yang bergelut dalam Al-Qur'an. Jadi ada tanda baca Al-Quran itu yang benar-benar ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Kenapa saya katakan seperti itu? Manakala hamzah wasal tidak dibedakan dengan penulisan hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu hamzah alif sing dhuwure ana kepala ainnya. Nek hamzah wasal alif sing dhuwure ana kepala sod kecil.
Nek misal itu di tengah kalimat ghairi ulil irbati, ghairi ulil irbati, al irbati itu hamzah qat'i. Nek Qur'ane gak ono tondo hamzai, itu bisa rancu orang membaca. Kita diajari semua rok sukun nek bar hamzah wasal diwaca tafkhim, diwaca tebal. Irba, irsada, irji'i, semua tafkhim. Ghairi ulil irbati, surat An-Nur niku nek kula mboten keliru. Kalau tidak ada hamzahnya, wong dadi rancu iki hamzah wasal apa hamzah qat'i. Nah, itu tanda baca yang sayangnya masih banyak beredar di sekitar kita. Makanya luar biasa sejak 2010 Koyo Yambu akhirnya ngetokake Quran Al-Quds. Rasul Utsmani dengan tanda baca yang luar biasa hebat. Itu adalah hasil pemikiran daripada Yai Ulil Albab. Jadi perbedaannya. Saya kasih contoh. Yang saya garis bawahi atasnya, ghairi ulil irbati. Ngisore alif lam alif enten hamzah. Jadi kita tahu langsung tanpa mikir iki melu wazan opo, iki segote opo dan lain sebagainya, kita tahu kita hamzah qat'i pasti harus dibaca. Berarti nek iku hamzah qat'i, nggih. Berarti roknya tidak boleh dibaca tebal. Karena nek guru tajwid kita mari kan apa rok sukun itu dibaca tebal secara mutlak setelah jatuh hamzah wasal. Nah, hamzah wasal niku kados napa? Nih. Hamzah wasal niku contoh nggih niki. Yang ar-rijalu ini hamzah wasal, jangan bedakan, ada kepala sop kecil. Ini hukumnya kalau di tengah tidak boleh terbaca. Nah, contoh sekarang begini. Ini saya bandingkan niki. Nggih, saya bandingkan. Enten hamzah mboten niku. Jenengan iso paham ra kudu mikir irbatun iku hamzah asli kalimah atau tidak. Irbatun niku apa? Ghairi ulil irbatin niku duduk wong lanang sing ijek seneng mbek wong wedok. Maksudnya lek menampakkan aurat panjenengan di rumah, ada hamba sahayanya nek wis tuwek banget sing kira-kira wis gak pengen karo wedok gak apa-apa. Maksudnya seperti itu. Ghairi ulil irbatin ya sudah gak punya keinginan. Irbatun asli balungan kalimah. Bayangkan nek ngoten niku wau. Tapi apakah itu salah? Ya mboten salah. Wong tanda baca itu bukan Al-Quran. Tanda baca itu ijtihad para ulama. Hanya saja di sini saya berikan contoh, saya berikan perbandingan mana yang gurih, mana yang ilmiah, dan mana yang mampu dikritisi. Ngeten jenengan mikir kira-kira jajal sing do nganu paham Quran. Saya tanya, rok sukun nek jatuh setelah hamzah wasal niku hukume bacaan apa? Tafkhim apa tafkhim? Tafkhim tetap tebal. Wajib itu. Baik itu diselani huruf lain ataupun tidak. Irji'i, nggak ada ulama qiraah yang menyebutkan itu tarkik atau tipis. Nyata ini kan, wah ini hamzah apa bingung. Karena ini hamzah qat'i harus dibaca tarkik roknya, tidak boleh dibaca tebal tipis. Irbatin, nggak boleh irbatin. Lah nek ngerti niku hamzah wasal perkara. Nah, padha kalih niki wau. Nggih. Yang saya baca di kitab tadi saya kasih lihat. Kenapa saya bahas? Karena delah pas belum mutolaah ya. Nah, ini. Nah, pojok bawah sebelah kanan itu. Meramalu gede. Nah, syara'a fi ma yadru bil istihalati. Istihalah itu dari kalimat apa? Hawwala yuhawilu, pindah. Istahwala ala wazni istaf'ala. Lam alif alif niku hamzah wasal. Hamzah wasal ketemu al niku mati. Hamzah wasal niku kudu mati nang tengah. Hamzah wasal niku kesio-sio, kanggone nek pas ning ngarep tok. Nulungi nang ngarep nek huruf iku kok sukun, tulungi hamzah wasal. Nek wis nang tengah diguwak ra kanggo. Jadi dia bermanfaat tapi mboten pamer. Nek hamzah qat'i, hamzah sing dhuwure ana kepala e-nya tadi, nah itu baik di tengah ataupun di awal tetap harus terbaca. Makanya bahkan orang banyak keliru baca ketika diwasolkan Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, padahal al-qari'ah hamzah wasal. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, bener alhaakumut takatsur niku hamzah istifham, hamzah sing ana memang bener-bener hamzah qat'i yang wajib terbaca. Nek al-qari'ah itu al-ta'rif. Al sing hamzah wasal. Nek manakala diwasolkan disambung kudu mati mboten entuk urip. Nek gawe permulaan baru al-qari'atu mal qari'ah. Ilmu napa ilmu?
Ini maksudnya tanda baca yang bertajwid jenengan ra kudu mikir oh iki hamzah wasal, iki hamzah qat'i. Nek sing betawa jalan cek mikir iki melwazan apa, iki hukume piye? Mumet napa mumet? Nah, tapi dosa mboten dosa. Kula kan memberikan satu pandangan yang lain. Mboten lho, nggih. Jadi itu bukan rosem tanda baca itu. Makanya kalau bahas rosem mesti ora rampung. Jadi seperti itu. Matone pripun? Bilistihalati. Karena nggak ada hukum itu iltiqa'us sakinain itu bisa terbaca. Ketemunya dua huruf yang mati di bahasa Arab bukan saged. Sing ngono lak Jawa tok. Nganu ngono iso. Nun apa? N karo G iso kuwaca lak Indonesia tok. Arab mboten iso. Huruf mati loro kuwaca niku mboten iso. Misalnya jinsun, ya nek wakaf jins, misalnya begitu, aslinya kan tetap urip, ngerti loh. Oke, kalau ini kan mati. Buat niku sekedar intermezzo saja. Jadi ya apa? Banyak seluk-beluk ilmu qiraah. Urusan Quran kayak membahasnya kan kayak kulit tok. Itulah kenapa Al-Quran itu samudra tidak bertepi. Urung tafsire, urung balawe dan tidak bengek. Umur awake dhewe entek tekan mati gue belajar Quran tok niku udah nglakoni itu kabeh. Itulah istimewanya Al-Quran. Nah ini tadi saya sedikit menyinggung apa masalah tanda baca. Ya jenengan mangke niki nggih. Niki goleki ngeten iki nggih. Ulil birbati. Niki surat An-Nur. Terus dibuka di buku tajwid. Bagaimana hukumnya rok sukun jatuh setelah hamzah wasol? Mesti kuwabeh ulama niku ngandake kudu tafkhim. Lah iki kan jebakan Batman. Wah kudu mikir iki hamzah qat'i apa hamzah wasal. Nek hamzah qat'i ra iku kudu diwaca tipis. Nek hamzah wasal kudu diwaca tebal. Lah kan dadi bingung. Nah. Kalau ini nggih langsung oh jelas iki alif nek misal hamzah wasal kan dikai kepala seperti ar-rijalu itu. Berarti hamzah qat'i ana kepala e-nya. Wa enak le maca ulil ghairi ulil irbati tipis. Bon, ngoten nggih. Bon niki cekap nggih, cekap semanten. Oh, 12 tak waca dhewe mau Mas. Nggih, selanjutnya adalah minggu depan faslun fil haidi wan nifasi wal istihadah. Nah, istihadah niku macane wal istihadati ono ahli. Niku cara ilmu wacan Quran. Pasal besok itu menerangkan tentang apa? Masalah haid, nifas dan istihadah. Nek jenengan boten wonten udzur, khususnya yang perempuan, diusahakan hadir. Ini penting sekali. Nanti bagaimana cara menghitung, bagaimana ciri-ciri darah haid, darah istihadah. Napa malih sakniki banyak sekali perempuan napa jenenge mengalami istihadah. Kan kita harus tahu mana ini yang mustahab atau mana ini yang orang-orang yang sedang istihadah atau yang haid. Karena nek istihadah itu meskipun getaiku seember, nek status istihadah dengan cek kena wajib sholat, ijek kena wajib poso. Lalu menakalan nanti pas perhitungan permulaan haid dan berhentinya haid itu sing wajib digodoi mana saja itu ada rumusnya. Jadi nek urusan niki kangge tiyang sertri belajar masalah haid istihadah dan nifas itu fardhu ain. Nek wong lanang fardhu kifayah. Rodok selamat Pak jenengan. Kula pun paham soal itu. Dadi ra patek dosane sing wedok tanggung dhewe-dhewe ra iso nanggung nggih. Nah, nek wong lanang fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku ana siji sing paham wis gugurake kaya salat jenazah sak kampung ana wong mati muslim wong siji wis nyolati liyane wis terwakili atau tercover. Nek fardhu ain tanggung jawab pribadi masing-masing. Cekap semanten kita terusaken tanya jawab kaula apa maslahaken wekdal kalian moderator salat umum. Diberikan nomor tadi membawakan baca akan ada pertanyaan setelah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Habib Fauzan monggo 1, 2 dan balik 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Haji saya tanyakan mengenai yang jauh sholat sunnah itu bisa nambah kekurangan sholat wajib. Yaitu yang dimaksud sholat sunnah itu sholat apa? Apa sholat kemudian dia apa sholat lainnya
sunnah. Dan yang dimaksud bisa nambah sholat wajib itu yang bagaimana? Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dua hari ini saya menyampaikan yang kedua perumpamaan nanti ada perumpamaan berubahnya Arab menjadi Cuka. yang pertama majlis mubarak. Ada orang yang bikin anjing di mana gigitannya itu terbesar. Kita tahu bahwa gigi anjing itu basah, artinya daging dari orang yang menggigit anjing itu tidak dan terkena air liur terjadi. Bagaimana cara menjelaskannya? Apakah perlu untuk sampai 7 kali nanti malah infeksi karena liur seperti itu. Menarik pertanyaannya. Menarik pertanyaannya menarik. Arah menjadi Cuka. Kalau itu saya lihat kebalikannya. Nah ini benar atau tidak bahwa KPK yang sudah lama sifat kemudian berair. Orang katanya bahwa air itu menjadi memabukkan. Benar atau tidak? Kalau benar, apakah KPK yang halal dikonsumsi itu dengan perubahan waktu menjadi haram untuk dikonsumsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya yang saya tanyakan, bayi kecil laki-laki lahir, air susu ibunya belum bisa keluar. Lantas si bayi tadi diberi madu. Setelah diberi madu 1 kali, 2 kali atau 3 kali, lantas air susu ibu sudah keluar. Terus minum air susu ibu dengan adanya najis mau apa tadi karena minum madu, apakah air kecil si bayi tadi sudah digolongkan menjadi najis mutawassil? Yang pertama. Yang kedua, dalam Quran kalau suratnya saya lupa, bimusaitir itu yang ada sopnya itu bacaannya bimusaitir atau bimusaitir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Badi, sholat sunat itu bisa menambah kekurangan sholat wajib. Sholat sunat apakah dan bagaimana sholat sunat itu yang bisa menambah kekurangan sholat wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada istilah kemudian dikatakan bahwasanya sholat sunat itu nambel sholat wajib, itu saya kurang setuju. Tapi kalau menyempurnakan ketidaksempurnaan sholat wajib, ya, ngerti nggih? Jadi menyempurnakan ketidaksempurnaan sholat wajib kita. Contoh ketidaksempurnaan sholat wajib kita itu banyak. Jenengan sholat mikir terasi itu ya sempurna sholatnya. Nggih. Sholat mikir terasi, sholat bantengku gosong apa ora. Nggih. Terus sholat niku napa? Nah, jangan ku gosong ora. Jamaah nang mbuh batin imamnya Pak Satun, imame iki kok suwe men iki hawane kaya lha salat malah mikir emosi. Lah itu kan salat sing ora sempurna, salatnya sah. Karena di mazhab kita itu tidak menganut khusyuk menjadi syarat sahnya salat. Nah, itulah ketidaksempurnaan yang pahalanya nanti sakit dibot-boti kalih pahala salat sunnah. Salat sunnah apapun itu. Tapi bukan berarti nambel. Nek nambel berarti wah mau ora salat asar, tapi aku jadi saldo qobliyah subuh berarti kurang 2 rakaat tok, mboten. Lah kalau begitu kan betapa enak saya sering umroh tikel 1.000 penen bait iki tambungan oke. Salatnya ping piro wah ning Indonesia rasa salatnya misalkan wis tikel 100.000. Maksudnya tidak ngadas salat sunnah apapun itu adalah nambeli ketimpalan atau ketidaksempurnaan ibadah wajib kita niku dalam arti bener-bener ibadah wajib yang kita lakukan tapi dereng sempurna ngoten Pak nggih. Bukan sama sekali terus nek ra kita lakukan tidak melakukan wajib, ora salat zuhur, ora salat maghrib misalkan, oh cek duwe saldo salat sunnah mboten. Tetap tidak bisa la yubaddilul wajib bis sunnah. Tidak bisa perkara yang wajib itu digantikan dengan
sunnah. Makanya kalau nate matur, kaya ngopo gedene sholat tahajud 2 rakaat itu masih sangat kalah dengan 2 rakaat sholat subuh karena wajib kali sunnah. Ngerti? Nggih. Ngoten nggih. Terus yang kedua dari Pak Aziz, apabila orang digigit anjing, kemudian sampai darah, kemudian apakah lukanya itu juga harus disucikan dengan seperti biasa pakai debu, karena nanti bisa infeksi karena debunya. Oke, jadi begini, ini kembali ke kaidah bahwasanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kita kemudahan, tidak menghendaki apa? Kejelekan. Kuncinya setunggal. Seperti apapun, kok ada madorot apa meneh nyawa, tetap dimenangke nyawa. Simulasi kiasnya begini. Ada satu buah air ya di dalam satu cibuk misalkan. Kita mau pakai untuk wudhu dan sholat kita sholat wajib. Sholat kita sholat apa? Wajib. Tapi di saat yang sama enten entok ono bebek sing tengel-tengel ono wedhus klesedan amarga ngelak, haram kita pakai. Padahal nyawa kewan. Napa malih nyawane? Mboten sitakon nyawane sing kecopot. Artinya apa? Maka usaha maksimalnya adalah seperti sohibul jababir, orang yang dengan perban. Jadi manakala itu kok terbuka, tidak diperban, cukup areanya saja. Napa? Area sekitarnya yang tidak bolong. Kan sakit, bisa dihati-hati seperti itu. Tapi nek misalnya sampai towel, ya sudah pinggirannya saja. Dan itu nanti sudah perkara yang seperti itu sudah tidak ada taklif hukumnya kejaba rukhsah. Kejaba diringankan. Karena nggak mungkin misalkan kok malah jenengan kei lebu, bolong mowok-mowok kupuri lebu, banyak bakterinya misalkan menjadi semakin parah apalagi sampai membahayakan nyawa. Dan ini bi-ikhbarit tabibi adilin. Dengan rekomendasi dokter yang adil maka bisa menjadi hujjah hukum. Bisa menjadi hujjah hukum. Contoh dalam kasus raudhah, orang menyusui bayi, kalau ada rekomendasi dari dokter, Bu, Anda nggak sehat, dokter ahli pakarnya dan memang adil, bukan karena disuap, bukan karena dibayar untuk ngetok ke misalnya kerja di pabrik, aku tak arep izin sakit tok no surat apa? Surat sakit misalnya. Tapi dokter yang memang adil berdasarkan fan ilmunya, maka apa? Itu nanti bisa menjadi hujah, bisa menjadi alasan jenengan untuk meninggalkan puasa. Wong sing nyusoni meskipun nanti tetap bayar kodok, tapi ninggalin poso ora dosa. Padahal jenengan misalkan sehat, tapi misalkan direkomendasikan oleh dokter ini, misalkan kok jenengan tidak menyusui anaknya dan atau jenengan puasa nanti susunya akan berkurang dan bahaya bagi anak Anda karena anak Anda mengidap penyakit ini, jenengan los. Ora poso ora dosa, tapi tetap sok wajib ngodok, betul kok terus ora ninggal. Artinya meninggalkan puasanya itu tidak dosa dan hanya atas dasar rekomendasi dari dokter yang ahli dengan urusan itu. Sami tinggalnya kasus seperti itu tadi. Dan itu enaknya Islam. Nopo malih nyuwun sewu, tapi ini jangan dilakukan karena kita madhab Syafi'iyah. Madhab Malikiyah itu cokot didilati kirek beten kan bakso. Beten dianggap najis. Baksonya dianggap ta'abudi, bukan wajib. Madhab Malikiyah. Madhab ahli sunnah wal jamaah kan 4, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Tapi nggak usah terlalu ke sana lah. Makanya praktik malah repot ya bener sak qodiyah. Pindah madhab itu harus satu paket. Jenengan sholat nganggo cara Malikiyah, wudune cara Malikiyah, cara batal kene nganggo Malikiyah. Malikiyah sholat alhamdulillahi rabbil alamin gak nganggo bismillah. Kenapa? Karena Imam Malikiyah ngajine karo Imam Nafi', Imam Qiraah Imam Madani, Nafi' al-Madani. Imam Syafi'i ora iso. Bismillah itu bagian dari Fatihah, kudu wajib diwaca ning salat. Karena Imam Syafi'i ngajine kalau Imam Ibnu Katsir yang meriwayatkan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Dan nek paham ilmu qiraah. Jadi semua ada wasitnya. Tapi jenengan ra entuk wudune nggo Syafi'iyah, salate nganggo Malikiyah. Wudune biasa cemplongke terus alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten sah. Tutuki konangan Imam Malik. Wudumu durung sah, urung sah. 1, kamu tidak dalkon. Dalkon niku gosok, Malikiyah niku nek wudu wajib digosok. Dan nek ngusap tidak badorosi, sebagian kepala tidak
jami'ur ra'si, sekabehane sirah. Kita biasa ngene, celutik ngoten tok. Konangane Imam Malik wudumu durung sah kowe jago salat bocoroku. Nah, kalau mau pakai salat Malikiyah maka apa? Wudunya juga Malikiyah. Kenapa harus begitu? Karena Fatihah itu rukun, bukan syarat, rukun. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Wong niku gak ditung sah salate kejaba kok dekne maca napa? Fatihah. Nah, masalah itu Fatihah mulai bismillah, nggo bismillah atau orang biasa mawon. Kalau orang paham karena hukum beran berarti masalah. Kunut ra kunut biasa mawon. Saya ini kunuter sejati. Maksudnya nek subuhan mesti nggak kunut. Tapi saya biasa mawon makmum wong ra nggak kunut biasa mawon. Karena memang itu khilaf. Tapi saya nggak sudi makmum kepada orang sing salat dhuwur 3 rakaat belum mau. Jelas iki keluar saka perkara sing pasti. Paham nggih? Berarti hal-hal semacam itu mboten sak diributne nek ngerti ngaji iku sedulur kabeh. Itu loh. Nggih. Nah, terus kalau itu ibu yang menyusui tadi tidak puasa karena rekomendasi sendiri aku itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in bi ghalabatil dzan itu cukup. Keyakinan yang luar biasa penuh, yakin banget ini perkara. Mboten kok amarga yakin amarga ngindari poso ngoten mboten nggih. Tapi yakin kalau saya nanti puasa, air ASI saya nggak keluar, anak saya bahaya. Ghalabatil dzan. Loh, berdasarkan prasangka mosok bisa menjadi ilat hukum? Bisa. Wong lanang niku Jumatan hukumnya apa? Tapi nek khauf fi amnit thoriq bisa mendapatkan rukhsah salat Jumat. Jenengan wedi neng dalan dirampok niku wis ora wajib salat Jumat. Rampoknya wis gedetan apa durung? Ya durung, gek wedi tok, gek dirasa wedi kok. Paham nggih? Ada sebagian don itu yang bisa menjadi ilat hukum. Dan bukan yang kita pikir napa mawon. Udan deres nyoto, udane teko blek deres banget, ya wis ra Jumatan salat Zuhur gak apa-apa. Tapi nek nggo wedi kok aku nek neng dalan lewat kono iki dirampok kan durung kelakon kerampoke, tapi jenengan sudah dapat keringanan gak salat Jumat ora apa-apa. Sama itu bola batidon, tapi tidak semua don bisa menjadi hujah hukum loh nggih. Yaitu tinggal tanya kepada diri pribadi kita, iki bener-bener pengen endo saka poso apa memang bener-bener bertujuan limaslahatil walad. Limaslahatil aulad, untuk kemaslahatan anak. Kemudian yang kedua, ini rotok molor. Nah, yang kedua napa? Yang kedua, saya ngoten nggih. Nggih, dados intinya area sekitarnya yang tidak terkeruak misalnya. Pokoknya area sekitarnya saja. Itu dianggap adalah pakai kaidah malayudraku kulluh la tutraku kulluh. Malayudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara 100% jangan ditinggalkan semua. Contoh ngeten. Percuma aku sholat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu iso nyegah wong saka mungkar, saka nglakoni kemungkaran. Percuma aku sholat ijek maksiat terus iki. Justru jenengan sholat itu sudah mengurangi kemungkaran, jangan terus sama sekali ninggal sholat. Sedina mampune sak wektu telakonono jeblas ora ngoten lho. Itu namanya la yudraku la yudraku la yudraku. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan, dilakoni 100% jangan ditinggal semua. Sami kalian niku, sing gak mungkin ya sudah, semaksimal sebatas mana kemampuan kita ngoten nggih. Yang kedua adalah tape ketan. Jadi di sini ada dalil begini. saya bacakan mawon nggih, nuwun sewu niki. Ndi mau? Ya, jadi yang masalah tadi yang tohuro, ya artinya yang manakala wakana nopo idza takhallalat al khamratu bi nafsiha tohurat, manakala khamr atau arak itu berubah dengan sendirinya maka tohurat. Alasan pensyarahnya nopo? Alasan pensyarahnya begini, li anna ilatan najasah al iskar wa qad zala. Karena ilat yang menjadi najis itu karena memabukkan. Ya memabukkan sudah hilang, sudah nggak jadi najis. Ini menjadi kias hukum semuanya. Manakala ketan nanti kok sudah jadi arak, ya sudah jadi najis, berubah hukum. Khamar kan sama. Khamar adalah al-muttakhadhu minal ainab, min ma'il ainabi. Fermentasi dari air anggur. Anggur suci apa suci? Ya? Airnya anggur suci apa suci? Suci. Jus anggur suci apa suci? Suci. Tapi kalau dia sudah berubah bentuknya, berubah sifatnya menjadi muskirin, memabukkan, maka pada saat itu menjadi haramat syurbatuh.
maka menjadi diharamkan meminumnya, maka menjadi najis karena sebab memabukkannya. Itu berlaku kebalikan. Niki wae dibahas nek khamr dadi cuka kembali kepada asale suci dadi suci maneh. Paham nggih? Karena khamr itu asalnya suci. Nah, sekarang perkara suci jadi khamr ya jadi najis. Ngoten nggih? Terus yang terakhir nggih. Ketika bayi laki-laki belum minum ASI karena belum keluar, tapi dikasih madu, terus apakah tetap membawa najisnya, air ketingnya? Terus pertanyaan yang kedua, bimusoitirin sama bimusaitirin. Yang pertama adalah kemarin niku nggih, saya lupa bahasa Arabnya apa itu yang lam yatanakul makulan wala masruban ala jihatit taghadhi. Jadi bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum makan selain ASI yang menjadi makanan pokok ala jihatit taghadhi. Tapi kalau sudah jihatit taghadhi menjadi makanan pokok, ya maka najisnya sudah tidak mukhaffafah lagi, sudah tidak dicipratkan air lagi, tapi sudah menjadi mutawasitoh, ainiyahnya harus dihilangkan, kondisi najisnya dijadikan hukumnya baru dibiur air. Ukurannya bagaimana? Nek cuma madu itu kan hanya pendamping saja, atau mungkin damel kan banyak ya, lahir dicetake barokah ulama dicetak itu kan sudah memakan lain daripada ASI, tapi bukan ala jihadit taghadhi, bukan karena unsur untuk makanan pokoknya, maka tidak apa-apa. Betul nggih? Kan tidak menjadi itu kan nanti terus disambung ASI lagi kan? Betul apa-apa. Lah kecuali nek pun dari gedang karena memang tinggal kerja, akhirnya dulang gedang, ya itu bisa menjadi makanan pokoknya si bayi itu, ya maka berubah najisnya menjadi mutawassithah, najis dan mukhaffafah. Karena bukan ngeten loh. Jadi yang lam yakul ta'ama, bayi yang 2 tahun, yang belum ada 2 tahun, yang lam yakul at-ta'ama, yang belum makan makanan, ay lam yatanawalu ma'kulan wala masyruban, tidak makan dan tidak minum ala jihadit taghadhi. Taghadhi ini apa maknanya? Makanan pokok toh? Yang mana bertujuan untuk menjadi makanan pokok. Kalau sekedar untuk mancing lah, nah, maka dilihat apakah itu bayi itu berkelanjutan makan itu menjadi makanan pokoknya dia atau tidak. Karena kalau tidak makan itu dia bisa menjadi lemes kayak wong ramangan misalkan, maka berstatus menjadi ala jihadit taghadhi untuk makan. Nah, sekedar madunan paling dilambe-lambe mancing manis-manis kemudian disusukan tidak apa-apa. Kecuali nggih. Lho misalnya ngeten lah, bayi ceprol, jenengan golek madu apa-apa, onone es krim dilatih apa-apa kok. Kan bener dari makanan pokok, es krim. Nek ramesake kejet-kejet bayi ini. Ngoten nggih, niki wonten kegiatan campur sak mantune niki. Oh, setunggal malih bimusaitir. Nggih, kalau shotnya kalau sinnya itu di atas huruf shot tertulisnya, maka dibaca sin. Kalau di bawah shot dibaca shot ke depan. Nggih. Bimusaitir niku kan nek nggen mushaf nek kula mboten keliru nggih. Bimusaitir niku tandane sin teng andhap nggih. Pokoke nek tandane sin teng andhap itu tetap dibaca shot masyhurnya. Kalau shotnya tulisan sinnya di atas, maka shotnya diganti sin. Atau istofa itu aslinya istafa niku kotak, jadi istofa shotnya diganti tak karena apa? Menghadapi huruf isti'la. Istofa barto istofa nek bar shot muni tak kangelan bar isti'la ul saut is kemudian muni tahan itu kangelan kudu mentarkik, tapi nek isto ilate enggak berubah, podo-podo mutbatoh podo-podo isti'la pena ilate. Makanya amun kaget nek ana wong Mustafa culki Mustafa niku enggak apa-apa karena Mustafa aslu Mustafa bitta. Tapi nek qadir ampun jenengan celuk kadirun artinya wong kang butek. Wallahu a'lam bissawab. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi alimil ummah
bil Qur'ani wal hikmah wa bil ulumi wal a'mal bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Ilahi alimil ummah, Ilahi ighfir wa akrimna binaili maqalidin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Ataina talibir rifdi wa jullil khairi was-sa'di fawasi' min hatal aidi bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.